Halo semua, kembali lagi di channel Kawan Nyantai. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan dalam urusannya. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Sniper Reload yang dirilis tahun 2020. Singkatnya, film ini menceritakan seorang sniper handal yang memiliki misi untuk membunuh pesniper jitu misterius. Pasti penasaran dengan kelanjutan filmnya? Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita simak videonya. Film ini diawali dengan seorang penembak jitu yang sedang membidik dan berkamuflase terhadap pasukan belet merah di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo. Tidak lepas dari itu semua, seorang marinir yang bernama Brandon Cat diminta untuk menghadap petinggi militer. Ia dimintai keterangan atas tuduhan telah membunuh anggota PBB dan dianggap sudah melalaikan tugas. Dan kini ia akan segera mendapat hukuman. Selanjutnya, sesi rekaman pun dilaksanakan. Lalu, film pun beralih mundur. Di sana, terlihat regu marinir Brandon sedang memberikan pelatihan menembak kepada para tentara Kongo. Namun, di saat mereka memberikan pelatihan tersebut, kemudian Brandon dan salah seorang regu yang lainnya tiba-tiba dipanggil ke dalam ruangan seorang letkol. Sedikit informasi, Letkol Jagger adalah seorang ketua dari semua prajurit yang berada di dalam ikatan PBB. Di saat mereka sedang di dalam ruangan Letkol Jagger, ternyata mereka akan diberikan sebuah misi. Letkol memberikan misi kepada Marinir Brandon beserta kepada 10 regu yang lainnya untuk pergi ke desa Mukana. Tujuannya untuk menggusur perkebunan yang bernama Jen Van Burn yang menolak untuk menanggapi penggusuran dari sang letkol. Selanjutnya di sebuah tempat gym di sini kita diperlihatkan Brandon dan teman-temannya tampak sedang berolahraga. Namun di saat mereka berolahraga, kemudian datanglah seorang wanita cantik yang mengalihkan perhatian Brandon beserta teman-temannya yang lain. You love it. Whoa. Namun, ternyata wanita itu adalah seorang intel militer dari Inggris yang bernama Letnan Allen. Di sana mereka sempat bertaruh $10 kepada Brandon. Marinir Brandon yang mendapat tantangan seperti itu, kemudian dia memberanikan diri untuk mencoba berkenalan dengan Letnan Allen. Namun, di saat Brandon mencoba merayu Letnan Allen, dari sini Letnan Allen pun langsung menolak mentah-mentah Brandon dengan perkataan, "Apakah hanya segitu kemampuan merayumu?" Brandon yang merasa malu pun kemudian dia mengurungkan niatnya untuk menggoda atasannya tersebut. Kemudian film pun kembali ke desa Mukana. Di sana terlihat Brandon Wicket dan regu lainnya yang sedang bersedia untuk menemui Jen Van Burn untuk melakukan pergusuran dan membawanya ke pangkalan militer. Namun di saat di dalam perjalanan mereka melihat beberapa pemburu yang sedang berburu. Para pemburu tersebut adalah sebuah regu yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Candler. Di saat mereka sudah sampai di tempat kediaman Jen Van Burn, akhirnya Brandon pun masuk ke dalam rumah tua tersebut. Di dalam rumah itu, Brandon melihat sebuah foto yang berisikan Jen Van Burn bersama dengan tentara-tentara yang lainnya. Namun, di saat Brandon meminta kepada Jen Van Burn untuk segera pergi dari rumah itu, dia tetap menolak dan tidak akan meninggalkan rumahnya tersebut. Menurut Jen Van Burn, rumah itu adalah bekas peninggalan ayahnya yang sudah tewas di saat perang Kongo di masa lampau. Hal inilah yang membuat Jen Van Burn untuk pergi dan meninggalkan rumah itu. Selain itu, ternyata istri Jen Van Burn yang sudah tewas pun dia dikuburkan di belakang rumahnya. Namun, di saat Jen Van Burn keluar rumahnya, tiba-tiba ada beberapa tembakan yang keluar dari semak-semak. Tembakan misterius tersebut mengenai tepat kepala para prajurit yang dibawa oleh Marinir Brandon. Akhirnya, setelah mereka mendapat serangan tembakan tersebut, kemudian mereka bersembunyi di belakang rumah di dalam sebuah gedung kosong. Namun, di saat mereka bersembunyi, tiba-tiba satu demi satu dari mereka ditembaki oleh si penembak jitu misterius itu. Di sini, terlihat Jen Van Burn pun tertembak dan tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh si penembak misterius. Kini, tersisa 3 orang saja yang bersembunyi di dalam gudang itu. Brandon pun memerintahkan untuk keluar dari gudang tersebut pada malam hari saja. Namun, salah satu regu tidak mengikuti apa yang dikatakan Brandon. Ia memutuskan untuk keluar dan betul saja ia pun ditembak oleh sang penembak jitu misterius tersebut.
Kini tinggal Brandon dan satu orang sahabatnya. Kemudian mereka berdua berniat untuk mendatangi si penembak jitu ke dalam semak-semak. Namun di saat mereka berlari, mereka berdua ditembaki oleh si penembak jitu yang mengakibatkan sahabat Brandon tewas. Dari tembakan itu pun Brandon juga mendapat luka berat di bagian dadanya. Marinir Brandon yang mendapat serangan tersebut kemudian ia pingsan dan tidak sadarkan diri. Film kembali ke beberapa jam kemudian. Di sini Brandon pun akhirnya sadar dari pingsannya. Ternyata dia telah diselamatkan oleh seorang pemburu yang pernah dia lihat sebelumnya. Dan si pemburu tersebut bernama Markin Candler. Sedikit informasi, Markin Candler adalah seorang pemburu sekaligus penembak yang cukup handal. Selain itu, dia juga ternyata mengurus beberapa anak yatim piatu yang sudah ditinggal tewas oleh orang tuanya. Candler tinggal di sebuah tenda kecil bersama anak-anak yatim piatu tersebut. Dia menyelamatkan banyak anak yatim itu dikarenakan para pemberontak dari Kongo. Katanya, pemberontak Kongo selalu mengancam dan membunuh anak-anak di bawah umur. Selain itu, para pemberontak juga sering mengajarkan aksi terorisme kepada anak-anak di bawah umur. Dari sini Brandon pun minta tolong kepada Candler untuk membawanya pergi lagi ke perkebunan rumah Jane Van. Namun di saat sudah sampai di sana, Brandon baru menyadari bahwa semua jasad teman-temannya yang sudah terbunuh ternyata hilang dari tempat itu. Kemudian, Brandon dan Candler pun masuk ke rumah Jane Van untuk menemukan beberapa bukti yang lainnya. Namun, di saat mereka sudah di dalam rumah, mereka ditodong oleh seorang bocah perempuan. Anak tersebut adalah anak dari Jane Van yang bernama Kelly. Put that down. Dia sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya dan tinggal di rumah bibinya. Akhirnya, Candler dan Brandon membawa anak kecil itu dan diselamatkan dan dibawa di pangkalan PBB. Namun di saat di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dikagetkan oleh penculikan yang dilakukan oleh para pemberontak. Para pemberontak menculik anak-anak yatim yang diasuh Candler. Hal ini tentunya membuat Candler marah dan menembaki para pemberontak tersebut. Walaupun Candler dan Brandon sudah menembaki para pemberontak itu, para pemberontak yang masih selamat kemudian mereka membawa pergi dan tetap menculik anak-anak yatim. Menurut pernyataan Candler, para pemberontak tersebut memang sering kerap merampas bahan pangan dari kemahnya. Setelah kemahnya itu hancur lebur, akhirnya Brandon pun berniat membawa Kelly ke pangkalan pasukan PBB. Namun di saat perjalanan, Kelly tiba-tiba menangis dan merasa sedih karena ayah kandungnya sudah tewas. Dan dulu ibunya pun sudah tewas karena ulah para pemberontak. Dari sini, Brandon pun berjanji kepada Kelly akan membunuh semua orang yang sudah membunuh ayah Kelly. Ia juga akan membalas dendam kepada orang yang sudah menembaki dirinya dan teman-temannya tadi. The man who did this to your father. Perjalanan menuju pangkalan pun dilanjutkan. Namun di saat perjalanan, Brandon sudah merasa lemas akibat pendarahan yang cukup hebat. Setelah sudah sampai di perbatasan pangkalan, dia pun akhirnya terjatuh dan pingsan. Film kembali ke Miller yang sedang mengajari anak buahnya belajar untuk menembak. Sedikit informasi, Miller adalah teman baik ayah Brandon sejak dulu dan dia juga merupakan seorang penembak jitu yang sangat handal. Dia di sini mendapat wasiat dari almarhum ayah Brandon untuk selalu menjaga Brandon. Film kembali ke kediaman pangkalan PBB. Di sana terlihat Brandon Miket sudah sadar dari pingsannya. Namun, saat sadar, dia dikejutkan oleh Miller yang sudah menunggu dirinya di depan pintu. Dari sini, Miller bertujuan untuk membawa pulang Brandon dan menyelamatkan Brandon dari peperangan tersebut. Namun, Brandon menolak ajakan dari Miller. Selanjutnya, obrolan mereka berdua pun berlanjut di sebuah bar. Di sana, terlihat Brandon tetap menolak ajakan Miller untuk pulang dan dia berencana untuk membalas dendam kepada si penembak jitu misterius, di mana si penembak jitu misterius sudah membunuh semua teman-temannya. You can go if you want. Film kembali ke kantor kolonel. Di sana, Letnan Allen, Brandon Miket, dan kolonel sedang menyelidiki siapa penembak jitu misterius itu. Dan anehnya, kolonel tampak tidak menghiraukan prajurit-prajuritnya yang sudah tewas itu. Dia tampak tidak peduli akan kematian para bawahannya. Tapi di sini Miket yang masih menyimpan dendam kepada si penembak jitu tersebut. Kemudian dia tetap berencana untuk menembaki si penembak jitu yang sudah membunuh semua teman-temannya. Selanjutnya, Brandon Miket sedang mengunjungi
mengunjungi keadaan Kelly di sebuah kemah. Di sana, dia terlihat memberikan album Michael Jackson dan menjenguk keadaan Kelly. Selanjutnya, pada malam hari, terlihat Letnan Allen sedang dinner dengan Brandon. Tampaknya, Allen dan Brandon sudah menyimpan rasa. Setelah dinner, kemudian Brandon berencana pergi dari pangkalan dan akan pergi menemui si penembak jitu yang misterius. Namun, awalnya hal ini ditolak oleh Miller karena jika dia berangkat sendiri itu adalah misi bunuh diri. Tapi, Brandon yang sudah merasa dendam, kemudian dia tetap berjalan menghiraukan perkataan dari Miller. Dan Brandon tetap akan mencari si penembak jitu itu. Setelah itu, dia berjalan ke pangkalan para pemberontak dan melihat beberapa senjata yang digunakan para pemberontak. Hal ini tentunya membawanya ke sebuah petunjuk dari mana senjata-senjata pemberontak itu berasal. Selanjutnya, Brandon pun terus melanjutkan perjalanannya dan menemui Candler di tempat kemahnya. Di sana ia meminta bantuan kepada Candler untuk ikut dengannya membalaskan dendam kepada si penembak jitu. Dengan tawaran Brandon akan bersedia menolong Candler untuk menyelamatkan anak yatim piatu yang sudah ditahan oleh para pemberontak. Rupanya, dari sini terlihat ada simbiosis mutualisme, di mana Brandon membutuhkan Candler untuk menemui si penembak jitu tersebut, dan Candler membutuhkan Brandon untuk menyelamatkan anak-anak yatim piatu. Di sini terlihat Brandon dan Candler berjalan menuju markas para pemberontak tersebut. Perjalanan tersebut ternyata memakan waktu berhari-hari. Hal ini mengakibatkan mereka untuk beristirahat terlebih dahulu di saat malam hari. Selanjutnya, di saat mereka sudah sampai di mana mereka melihat beberapa anak yatim piatu yang sedang ditahan oleh para pemberontak. Di sana, terlihat para pemberontak sedang menahan para anak yatim dan mempekerjakan semua. Mengetahui hal itu, kemudian Brandon bersiap untuk berperang, dan Candler pun bersembunyi di balik semak-semak. Di saat para pemberontak akan memotong salah satu anak yatim, akhirnya Brandon menyelamatkan anak yatim itu dengan mengeluarkan satu peluru kepada si pemberontak. Pertarungan tembak-menembak pun terjadi. Di sini terlihat Brandon dan Candler langsung menembaki para pemberontak dengan cara babi buta. Hal ini mengakibatkan semua pemberontak pun tewas. Setelah tewas semua, ternyata dari sini ada seseorang yang membantu mereka berdua. Ternyata itu adalah Miller yang tiba-tiba datang ke markas pemberontak untuk membantu Brandon dan Candler. Akhirnya, dirasa semua pemberontak sudah tewas, Candler pun menyelamatkan semua anak yatimnya dan langsung membawa si anak yatim untuk pergi dari tempat itu. Dan akhirnya, dari sini Candler mengetahui rahasia yang mereka berdua tidak tahu. Ternyata, dia sudah mengetahui siapa dalang penembakan yang dilakukan si penembak jitu misterius itu. Si penembak jitu misterius itu sudah membunuh semua teman-teman Brandon adalah marinir Amerika yang bernama Vincent Masiello. Sedikit informasi, Vincent Masiello adalah seorang marinir yang bekerja di regu pangkalan PBB yang sama dengan Brandon. Hal ini tentunya membuat Brandon terkejut. Setelah itu, kemudian Letnan Allen memancing Vincent Masiello untuk segera datang ke markas pemberontak. Sedangkan Miller dan Brandon menunggu kedatangan Vincent Masiello untuk datang ke markas pemberontak, dan dia akan segera membunuh Vincent. Miller bersiap di atas balkon dan membawa sniper andalannya. Akhirnya, Vincent dan Letnan Allen dan beberapa penembak pun datang. Sementara itu, Brandon di sini segera memberitahu Letnan Allen bahwa Vincent lah dalam pembunuhan ini. Akhirnya, Vincent dan beberapa prajurit PBB pun tiba dan mengepung Brandon. Dan dari sini, baku hantam pun terjadi antara anggota PBB dan Brandon. Sementara itu, Miller yang sudah standby di atas balkon, dia kemudian menembakkan satu peluru kepada salah satu anggota PBB sampai kepalanya hancur. Letnan Allen yang sudah mengetahui rahasia gelap PBB, akhirnya dia pun membantu Brandon untuk menembaki semua prajurit PBB. Sementara itu, ternyata Vincent Masiello sudah standby di bawah semak-semak dan menembak Miller.
Di sisi lain terlihat Brandon yang sedang menyiapkan sebuah jebakan untuk mengecoh Vincent. Akhirnya, jebakan itu mampu menipu Vincent dan Brandon pun berhasil menembak senjata Vincent. Meskipun sudah ditembak, ternyata tembakan yang diluncurkan Brandon tidak mengenai wajahnya. Ternyata tembakan tersebut mengenai bagian pipi Vincent sampai mengalami luka yang cukup berat. Akhirnya, dari sini Brandon mampu membuat jebakan kedua kalinya dengan cara menembakkan pelurunya ke sebuah gentong berisi gas dan bensin. Dan dari tembakan tersebut terjadilah ledakan yang cukup besar. Ledakan tersebut tentunya berhasil mengecoh Vincent, dan akhirnya Brandon berhasil menembak Vincent tepat di bagian kepala hingga tewas. Film pun selesai.